Bagaimana caranya untuk mendapatkan pertumbuhan tanaman cabai kita tumbuh maksimal, berbuah lebat dan panjang umur. Tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, sahabat petani manapun Anda berada. Mudah-mudahan rezeki kita hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di kesempatan siang hari ini kebetulan pas kebunnya sudah siang karena bertepatan sebentar lagi, beberapa hari lagi rencananya setelah Lebaran, lahan ini akan saya taburi dengan pupuk kompos atau pupuk kandang. Jadi saya putuskan tadi untuk belanja dulu pupuk kandangnya. Saya menggunakan pupuk kandang ayam pedaging, sobat. Nah, ayam pedaging atau biasa disebut pupuk kandang ayam postal di sini. Nah, di video ini saya akan membahas mengulas beberapa hal tentang bagaimana caranya supaya tanaman cabai kita nantinya tumbuh maksimal dan berbuah lebat gitu. Seperti ini gambarannya, ini olah lahan yang ketiga. Pengolahan lahan yang ketiga, sebagaimana kawan lihat di video saya sebelumnya, saya sudah 2 kali mengupload lahan di tempat ini. Pengolahan lahan di tempat ini, yang pertama pengangkatan, yang pertama diangkat dulu ininya, diangkat dulu supaya membuat saluran air, drainasenya. Terus tahapan yang kedua menggemburkan lagi. Tahapannya yang ketiga, nah sekarang tuh diratakan lagi kan, kelihatan seperti ini. Ini tujuannya tidak lain adalah untuk mendapatkan lapisan olah tanah yang sempurna lah, saya bisa katakan seperti itu, karena untuk cabai ini kita tidak boleh main-main. Nah, seperti ini lahannya belum layak kawan, lahan seperti ini belum layak kita tanami cabai. Nah, sekali lagi ini khusus buat pemula. Kalau buat yang para pakar dan senior mungkin pasti sudah mengetahui bahkan menertawakan saya, tapi nggak apa-apa lah, saya hanya ingin berbagi. Nah, untuk mendapatkan pertumbuhan tanaman cabai yang maksimal dan berbuah lebat dan panjang umur nantinya cabainya ke depannya, tentunya tidak serta-merta kita langsung ditanami begitu saja. Ini kita perlu mengolah lahan terlebih dahulu dari mulai pembuatan bedengan. Terus bedengan itu kita upayakan, apalagi ini tanah sawah, ini khusus tanah sawah. Kalau yang lahan miring, yang tanah tegalan sudah beres, bisa dilihatlah di video saya yang lain. Nah, ini khusus untuk lahan sawah, bagaimana caranya mencetak ataupun bagaimana caranya menanam cabai supaya buah cabai kita itu tumbuh maksimal, berbuah lebat dan panjang umur. Nah, seperti itu. Hal apa sajakah yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman cabai itu? Nah, kita akan bahas di sini. Hal yang pertama yaitu unsur hara. Unsur hara karena ini syarat utamanya di tanah. Nah, tanah itu sebagai media hidupnya, kawan lah, ibarat kita sebagai rumah, seperti itulah. Rumah ataupun lingkungan lah, bisa dimetaforakan seperti itu, bisa diibaratkan lah seperti itu. Bagaimana kita berkembang dengan baik manakala habitat ataupun tempat hidup kita seperti rumah tidak memadai, tidak nyaman, rumah yang becek seperti itu, tidak bersih dan sebagainya, mungkin kita tidak akan betah tinggal di sana. Itu manusia, lain halnya ini dengan cabai. Cabai kan tidak bisa berjalan. Otomatis kita sendiri yang memanipulasi dalam hal pengadaan unsur hara yang dibutuhkan, atau kalau di dunia pertanian itu unsur hara itu adalah makanan kawan. Nah, bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa dipahami lah. Nah, makanan ini terdiri dari unsur hara, yaitu yang makronya NPK itu dibutuhkan dalam jumlah besar kawan kalau untuk menanam cabai, dan ini apalagi ini untuk mendapatkan hasilnya maksimal. Nah, berarti dibutuhkan pengaplikasian ataupun penyetingan untuk penyediaan unsur hara di dalam tanah yang berbentuk N, P, dan K itu, dan yang lainnya itu unsur hara yang makro. Nah, belum lagi unsur hara mikro, ada unsur hara mikro sekunder, yaitu diantaranya kalsium dan sebagainya. Itu lain lagi pembahasannya, ini akan panjang. Di video ini saya hanya ingin membahas tentang tanah. Tanah ini
tapi ada hubungannya. Tanah ini lapisan tanah olah ataupun tanah garapan kita. Kalau misalkan mau di tegalan atau mau di musim kering, mau di musim hujan, tidak masalah asalkan memenuhi unsur syarat-syarat untuk tumbuh kembangnya tanaman, yaitu bisa disebut lebih singkatnya bisa disebut sebagai media tanam yang baik untuk mendapatkan tanaman cabai yang subur dan berbuah lebat dan juga panjang umur masa panennya. Maksud saya tentunya dibutuhkan tanah yang subur, kawan. Nah, awas, harus diperhatikan tanah yang gembur. Tanah yang gembur belum tentu subur, kawan. Tapi sebaliknya, kalau misalkan tanah yang subur, sudah pasti tingkat kegemburannya bagus. Nah, seperti itu. Bagaimana caranya supaya mendapatkan lapisan olah tanah yang terbaik, menurut saya yang terbaik untuk mendapatkan hasil daripada tanaman cabai ataupun untuk mendapatkan buah cabai lebat dan maksimal dan juga umur panen yang berkelanjutan yang panjang. Nah, tentunya menurut saya dibutuhkan beberapa unsur hara pokok dan juga tempat hidupnya. Tempat hidupnya ini sudah jelas, yang pertama lah, yang utama itu yaitu tanah. Tanah harus diupayakan gembur, kawan. Mau bagaimanapun caranya, mau dibajak pakai traktor mau pakai tangan pakai cangkul ataupun pakai kerbau misalkan, tidak masalah. Itu hanya teknis sebenarnya. Yang inti dari penggarapan lahan itu bagaimana caranya lahan supaya gembur. Itulah satu, berarti poin pertama. Yang keduanya unsur hara. Bagaimana kita memberikan unsur hara supaya memadai untuk pertumbuhan ataupun tumbuh kembang tanaman kita nantinya dari mulai fase vegetatif dan juga fase generatif. Tentunya dibutuhkan unsur hara yang berbeda. Nah, unsur hara yang berbeda itu diantaranya fase vegetatif berarti nitrogen harus agak bukan lebih tinggi sebenarnya, tapi agak komposisinya dirubah, kawan. Dibalik lah seperti itu. Di fase vegetatif berarti fase pertumbuhan dibutuhkan unsur hara nitrogen dalam jumlah agak lumayan lah. Tapi jangan terlalu banyak. Nah, jangan terlalu banyak lah intinya. Ini sudah pengalaman, mungkin para pakar juga akan setuju dengan statement saya seperti ini. Pernyataan bahwa kalau kita misalkan tanaman cabai kita subur dengan hanya mengandalkan nitrogen yang tinggi, itu meningkatkan kerentanan daripada tanaman cabai kita terkena serangan penyakit, diantaranya layu, itu bisa mudah, patek dan sebagainya juga bisa. Nah, seperti itu. Dan kalau misalkan di menjelang musim hujan, misalkan angin kencang, itu bisa rebah semua dan ketahanan daripada ranting-ranting cabai itu menjadi lemah, kawan. Nah, mungkin para senior lah pasti akan setuju dengan pernyataan saya ini. Nah, terus ini menurut pengalaman saya, kalau untuk mendapatkan hasil daripada buah cabai yang tumbuh lebat itu, pertumbuhan tanaman cabai berbuah lebat dan panen terus-terusan berumur panjang itu adalah kita harus memberikan unsur hara dalam bentuk organik, kawan. Nah, biasanya para petani, di kalangan petani sudah tidak asing lagi dengan pupuk organik, yaitu pupuk kandang lah, bisa pupuk kandang kotoran hewan, kotoran domba, kotoran ayam dan sebagainya, bahkan itu bisa. Karena unsur hara yang terkandung di dalam pupuk organik itu lebih komplit, kawan, walaupun dalam jumlah kecil. Tapi unsur haranya cenderung komplit. Kita tinggal menambahkan saja unsur hara yang lain, sebagai misal contoh, dalam pupuk kandang kotoran domba itu unsur hara yang dominannya yaitu nitrogen, kawan. Menurut beberapa penelitian yang pernah saya baca di buku-buku tentang pertanian ataupun makalah-makalah yang saya baca lah seperti itu di artikel-artikel, ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan komposisi unsur hara di dalam kotoran pupuk
berbahan dasar kotoran kambing itu ternyata dominannya didominasi oleh nitrogen, walaupun banyak ya diantaranya makro dan mikronya komplit lah. Maka dari itu saya bahas di sini. Nah, kita tinggal men-setting ataupun di sini kunci utamanya. Makanya misalkan seseorang petani cabai, biasanya ini terjadi di lapangan. Petani cabai yang satu pola tanamnya seperti ini, sama lah bisa dikatakan seperti itu, tapi mendapatkan hasil yang berbeda. Menurut saya di situ kuncinya. Selain daripada perawatan, teknik daripada budidaya cabai untuk mendapatkan hasil yang maksimal, mendapatkan buah cabai yang lebat, pertumbuhan cabai yang subur, berbuah lebat, dan juga panjang umurnya, tentunya tidak semudah itu kawan. Dibutuhkan pengetahuan tentang bagaimana caranya berbudidaya yang baik. Saya meningkatkan atau menambah takaran dalam hal ini untuk pupuk dasaran kimianya. Nanti insya Allah mudah-mudahan kedepannya saya akan bagikan resep-resepnya. Bagaimana sih, ini bukan sombong, saya hanya ingin berbagi tentang pengalaman saya dalam hal berbudidaya tanaman. Yang lebih spesifiknya adalah bercocok tanam cabai atau cara menanam cabai, seperti itu kawan, tidak lebih dari itu. Kalau untuk yang lain itu beda lagi pembahasannya. Ini khusus tentang cabai, bagaimana caranya untuk mendapatkan pertumbuhan tanaman cabai kita tumbuh maksimal, berbuah lebat, dan panjang umur. Tentunya diperlukan beberapa hal. Dalam hal ini untuk targetnya ke arah sana, saya memberikan formulasinya, nantinya akan saya bagikan di video seri cara menanam cabai ini. Yaitu saya sedikit beri bocoran. Ini rencananya ini setelah lebaran nanti, lebaran Idul Adha ini, karena yang kerjanya pada libur, menjelang lebaran katanya. Libur dulu, nanti setelah Idul Adha penggarapannya dilanjutkan kembali, dan saya akan membagikan takaran ataupun dosis takaran yang menurut saya ideal untuk mendapatkan daripada hasil buah tanaman cabai yang kita tanam, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan berbuah terus-terusan, cabainya panjang umur lah, seperti itu. Nah, untuk saat ini saya ingin seperti itulah, sedikit pembahasan tentang penggarapan lahan, mendapatkan tanah garapan kita subur lah, intinya seperti itu untuk